Kita lanjut bahas BTTHK Serapi episode 681. Oke, langsung sebanyak Mang Ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di sebuah tempat yang cukup jauh dari dunia manusia, itu adalah sebuah tempat yang bernama dunia hantu. Kali ini, terlihatlah seorang wanita cantik yang bernama Yunki. Dia sedang berdiri dan di hadapannya ada sebuah lukisan yang bergambarkan sosok yang cukup familiar dan tidak lain adalah seorang Soyen. Tiba-tiba saja pintu kamar Yunki ini dibuka oleh seseorang dan itu adalah gadis kecil yang cukup imut. Lalu sang gadis kecil ini pun segera mengatakan, "Kakak, sebenarnya apa yang kau lakukan? Dari tadi kau berdiri saja dan memandangi kertas itu setiap hari. Raut wajahmu tampak cukup sedih. Apakah sebenarnya orang yang berada di dalam lukisan yang ada di hadapanmu itu sudah mati? Dan apakah kakak senior sedang berdoa untuk dirinya?" Mendengarkan hal seperti ini membuat raut wajah dari Yunki segera berubah. Dia melihat pada gadis kecil yang baru saja masuk ini dan kemudian dia berkata, "Kingya, apa yang kau katakan? Sembarangan saja kau ini kalau berbicara." Melihat raut wajah yang menyeramkan dari seorang Yunki membuat gadis kecil Kingya tiba-tiba saja mengatakan, "Kakak senior, kenapa kau marah? Kau itu benar-benar membuatku takut. Aku akan melaporkan hal ini kepada pemimpin sekte." Tubuh dari seorang Kingya ketika mengatakan hal seperti ini, dia pun terjatuh karena cukup ketakutan menyaksikan raut wajah dari seorang Yunki. Dan kali ini Yunki pun membantu Kingya untuk berdiri. Lalu dia memegang pundaknya sambil berkata, "Kakak senior ini tidak berniat untuk membuatmu takut. Kingya, kau harus tahu, orang yang berada di dalam lukisan itu namanya adalah Soyen dan dia adalah orang yang sangat kuat dari dunia manusia. Aku pernah bertemu dengan dirinya ketika Soyen saat itu berkelana di dalam dunia hantu kita." Selanjutnya, Kingya pun bertanya, "Kakak senior, apakah kau menyukai manusia ini?" Yunki langsung menjawabnya, "Tidak, kau jangan bicara omong kosong." Sementara Kingya kemudian menimpali, "Sudahlah kakak senior, kau tidak perlu berbohong pada diriku. Aku ingat apa yang dikatakan oleh pemimpin sekte. Dia pernah bilang, jika kau suka seseorang, maka kau harus menemui dia dan kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama. Kakak senior, apakah dirimu akan pergi untuk menemukan Soyen ini?" Ditanya seperti itu, membuat Yunki hanya bisa terdiam dan dia tidak tahu harus menjawab apa. Namun tiba-tiba saja pintu kamar dari Yunki ini kembali diketuk oleh seseorang. "Tok tok tok, tok tok tok. Nona Yunki, apakah Anda berada di dalam?" Yunki pun kali ini berjalan untuk membuka pintu kamarnya dan kemudian dia telah melihat seorang prajurit dengan pakaian berwarna hitam telah berdiri di depan ruangannya ini. Dan sebenarnya sang prajurit ini adalah pengawal pribadi dari Duan Qifei, sang pemimpin domain Jiwali. Lalu sang prajurit itu segera mengatakan, "Nona Yunki, akhir-akhir ini ada yang salah dengan dunia hantu. Selain itu, lorong dimensi yang menghubungkan dunia kita dengan 6 dunia yang lainnya semuanya telah terkunci dan seluruh dunia hantu tampaknya telah diblokir oleh suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Selain itu, juga tidak ada berita dari orang-orang yang telah berjaga di retakan dunia. Dan saat ini, Nona Duan Qifei juga tidak terlihat. Hal itu benar-benar aneh." Yunki pun kemudian menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, jika begitu aku akan mencari keberadaan dari Nona Duan Qifei." Sang prajurit hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menghilang dalam seketika. Sementara raut wajah dari seorang Yunki telah berubah menjadi cukup serius. Kita berpindah kembali ke tempat dari Soyen berada dan saat ini dia masih mencoba menaklukkan api reinkarnasi peringkat ketiga yang berada di dalam dirinya. Soyen tengah duduk di dalam istana Dewa Reinkarnasi 6 Jalan dengan raut wajah serius dan tampaknya dia sangat terengah-engah. Namun Soyen sendiri di dalam benaknya, dia tidak tahu kenapa bisa melihat sosok dari seorang Yunki dan seolah-olah itu adalah sebuah dejavu. Lagi pula, yang masih membuat Soyen bingung adalah siapa sebenarnya yang bernama kakak Nanan. Soyen
ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, sudahlah, lupakan saja. Masa lalu dan juga masa depan terlalu misterius. Mari kita lahap sepenuhnya api suci ini sesegera mungkin, dan aku juga akan menyelesaikan transformasinya. Soyan menghirup napas dalam-dalam dan kemudian dia kembali untuk menyerap kekuatan dari api reinkarnasi yang berada di dalam dirinya ini. Seluruh tubuh dari Soyan sekarang telah diselimuti oleh kristal energi yang berwarna oranye dan emas. Hal itu membuatnya tampak luar biasa. Selain itu, api oranye emas yang berada di dalam tubuh Soyan secara perlahan menyatu dengan 6 api suci yang lainnya, dan tekanan yang sangat dahsyat dari api suci peringkat ketiga ini telah membuat ke-6 api suci yang berada di dalam tubuh Soyan nampaknya cukup gelisah. Soyan bisa merasakan peningkatan kekuatan di dalam dirinya, dan kemudian dia hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, meskipun mantra api tidak akan pernah berevolusi atau mencapai tingkat dewa, tapi sekarang dia adalah perwakilan terkuat dari teknik tingkat dewa. Aku cukup penasaran, apakah mantra api milikku akan benar-benar berevolusi setelah aku berhasil melahap api peringkat ketiga ini sepenuhnya. Soyan menjadi semakin semangat saja di dalam pelahapan api reinkarnasi surga. Setelah beberapa saat raut wajah dari seorang Soyan telah berubah, tampaknya sangat kesakitan dalam proses pelahapan ini. Yun yang sejak tadi memperhatikan Soyan, dia tampaknya cukup gelisah dan tidak ingin terjadi apa-apa kepada Soyan ini. Hal itu membuat Yun mengepalkan tinjunya sambil mengatakan, jika sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka aku akan turun tangan untuk membantu Soyan. Bagaimanapun juga, Yun tahu proses pelahapan ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena itu adalah api peringkat ketiga dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh manusia normal. Soyan untuk kali ini masih berusaha keras, dan hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya dia akan benar-benar berhasil melahap kekuatan api reinkarnasi peringkat ketiga itu sepenuhnya. Selama Soyan melahap api reinkarnasi peringkat ketiga di dalam istana dari Dewa Reinkarnasi 6 Jalan, di dunia luar sana telah terjadi banyak perubahan. Banyak ahli yang tadinya berburu harta di istana Dewa Reinkarnasi 6 Jalan ini, mereka telah mendapatkan benda-benda lain dan kemudian kembali ke dunia masing-masing. Sementara di dalam dunia abadi, Yueru telah kembali ke sana dan kemudian dia menggunakan jarum dewa untuk memperbaiki retakan yang berada di dalam dunia abadi ini. Hingga akhirnya hal itu membuat seluruh dunia abadi telah kembali stabil. Segera setelah itu, sebuah kesepakatan pun terjadi di dalam dunia abadi ini atas orang-orang terkuat di dalamnya. Mereka mengubah nama dunia abadi menjadi dunia surga. Yueru, Yun, dan juga sekelompok tokoh kuat lainnya telah terpilih ke dalam daftar tokoh kuat yang akan menjadi penjaga dan juga pemimpin dari pusat dunia surga. Hal ini benar-benar menstabilkan situasi yang berada di dalam dunia abadi yang kali telah berubah nama menjadi dunia surga. Yueru telah duduk di depan halaman rumah dan kemudian dia memikirkan sosok dari seorang Soyan. Lalu Yueru pun segera berkata, sudah hampir 1 tahun Soyan belum juga kembali dan tidak ada kabar dari dirinya maupun saudari Yun. Namun aku tahu bahwa sebenarnya di dalam istana reinkarnasi, waktunya berjalan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan waktu normal. Dan sepertinya waktu yang telah dihabiskan Soyan di dalam tempat itu adalah 3 tahun. Soyan, kau itu benar-benar membuatku khawatir. Detik berikutnya pandangan mata dari seorang Yueru melihat ke arah langit, dan dia telah menemukan pergerakan dari bintang-bintang di langit yang saat ini telah membentuk sebuah formasi tertentu. Yueru pun cukup terkejut dan kemudian dia berkata, itu sebenarnya adalah formasi bintang 9. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Dan pada saat ini, baik di dalam dunia manusia, dunia surga ini, maupun dunia-dunia lainnya, juga banyak orang kuat yang telah menemukan pemandangan di langit yang berupa formasi bintang 9. Mereka hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian berkata, itu adalah formasi bintang 9. Dunia ini, aku khawatir
akan terjadi bencana besar. Tapi aku tidak tahu di manakah bencana itu akan muncul. Raut wajah dari orang-orang yang telah melihat formasi bintang 9 berubah menjadi sangat tegang. Karena itu adalah sebuah pertanda buruk dari datangnya bencana besar. Waktu pun terus berlalu dalam sekejap mata, dan saat ini fluktuasi energi yang berada di dalam istana Dewa Reinkarnasi 6 Jalan telah bergejolak dengan cara yang tidak biasa. Tiba-tiba saja, boom! Ledakan energi yang sangat mengerikan telah muncul di dalam tempat itu, dan ternyata itu berasal dari tubuh Xiaoyan. Kali ini, secara perlahan Xiaoyan membuka matanya, dan kemudian fluktuasi mengerikan telah muncul dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, Yun Yun juga telah terbangun dari retreatnya, dan dia menatap Xiaoyan dengan penuh rasa puas. Karena pada akhirnya, Xiaoyan berhasil juga melahap api reinkarnasi surgawi peringkat ketiga ini. Pandangan mata dari Xiaoyan kemudian melihat pada seluruh istana reinkarnasi, dan kemudian dia mengatakan, "Senior reinkarnasi 6 Jalan, dunia ini kita berdua berjanji akan melindunginya atas nama dirimu, karena dunia ini juga milik kami." Dalam perjalanan di dalam istana reinkarnasi 6 Jalan ini, Xiaoyan telah mendapatkan banyak keuntungan. Kekuatannya telah meningkat pesat setelah dia menelan api reinkarnasi surgawi peringkat ketiga. Bahkan dia juga telah menyelesaikan transformasi ke-6 Dewa Naga. Dan Xiaoyan telah mampu mengembangkan sebuah teknik luar biasa yang bernama Amarah Dewa Naga. Yang lebih menakjubkan lagi adalah peningkatan kekuatan Xiaoyan yang sangat pesat. Yun Yun yang berada di samping dari Xiaoyan pada saat ini segera mengatakan, "Kekuatanmu benar-benar telah melonjak pesat dari setengah reinkarnasi ketiga, saat ini telah mencapai tahap reinkarnasi kelima." Xiaoyan hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Sebenarnya kekuatanmu juga telah mengalami peningkatan yang cukup menakutkan." Yun Yun kemudian sambil membelai Xiaoyan, dia pun berkata, "Karena seluruh masalah yang berada di dalam tempat ini sudah berakhir, mari saatnya kita kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Kau pasti mengkhawatirkan mereka, orang-orang yang berada di dalam sana setelah dirimu tinggalkan sekian lama." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, memang sudah saatnya kita pulang." Yun Yun pun mengerutkan keningnya, lalu dia berbicara, "Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu dengan orang-orang dari benua Doki itu." Xiaoyan kemudian memegang tangan dari seorang Yun Yun sambil berkata, "Kau tidak perlu khawatir, Sun Er sudah menerima dirimu, dan pasti Cailin juga tidak akan pernah mempermasalahkan tentang hal ini. Jadi semuanya tidak apa-apa." Yun Yun pun menimpali, "Semoga saja memang begitu." Xiaoyan kemudian menggenggam erat tangan dari seorang Yun Yun, dan dia melambaikan tangannya, lalu hal ini berubah menjadi sebuah lubang hitam. Tanpa ragu lagi keduanya melangkah pada lubang hitam itu dan kemudian keluar dari istana reinkarnasi 6 Jalan ini. Baru saja muncul di dunia luar. Kali ini Xiaoyan bisa merasakan adanya fluktuasi energi yang sangat mengerikan muncul di langit, dan itu berubah menjadi sebuah cahaya perak yang sangat menakutkan. Detik berikutnya, seorang pemuda yang berambut putih tiba-tiba saja muncul dari dalam cahaya perak, dan kemudian pandangan mata dari pemuda berambut putih itu melihat Xiaoyan bersama dengan Yun Yun, lalu mengatakan, "Mohon maaf, aku dengan gegabah mengganggu kalian berdua, dan aku harap Tuan serta Nyonya tidak menyalahkan diriku dalam hal ini." Xiaoyan melihat pada pemuda berambut putih ini, dan sambil sedikit tersenyum dia berkata, "Apakah pada akhirnya musuhku akan datang secepat ini? Aku tidak tahu apakah dirimu orang yang berasal dari pusat dunia manusia, ataukah dari dunia Buddha, atau mungkin dari dunia neraka." Bahkan jika pemuda berambut putih ini adalah orang yang sangat luar biasa, Xiaoyan tidak takut sama sekali karena kekuatannya telah melonjak mencapai reinkarnasi kelima. Dalam hal ini, Xiaoyan sudah bisa dikatakan sebagai orang yang berdiri di jajaran orang-orang teratas dari dunia 1000 besar. Pemuda berambut putih itu segera mengatakan, "Tuan Xiaoyan, sepertinya Anda sedang salah paham. Aku merupakan utusan khusus dari istana 1000 besar, dan namaku adalah
Qian Xuanyu, kali ini kedatanganku atas perintah Raja Pertama. Aku ditugaskan untuk datang dan juga berjaga di dalam tempat ini menunggu Tuan Xiaoyan meninggalkan retreatnya. Karena setelah Tuan Xiaoyan keluar dari retreat, maka aku harus menyampaikan undangan untuk Tuan Xiaoyan supaya berpartisipasi dalam pertemuan puncak Raja Iblis. Pandangan mata dari Yun Yun melihat pada Xiaoyan dan kemudian saat ini Xiaoyan mengatakan, "Apa? Pertemuan puncak Raja Iblis?" Qian Xuanyu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Yun Yun yang berada di samping dari Xiaoyan kali ini segera mengatakan, pertemuan ini sudah setara dengan pertemuan tertinggi di dalam dunia dan setiap kali pertemuan itu dibuka, maka ada beberapa hal penting yang akan dibahas di dalamnya. Alasanku mengetahui hal ini adalah dari catatan yang ditinggalkan oleh guru Hua King pada saat itu. Perang Dunia Pertama di langit dan bumi dimulai tidak lama setelah pertemuan puncak para Raja Iblis di dalam istana Seribu Besar. Dan ini telah menunjukkan betapa pentingnya pertemuan itu. Orang-orang yang bisa berpartisipasi di dalam pertemuan ini semuanya adalah tokoh-tokoh besar yang tidak tertandingi dan juga telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi dunia. Yun Yun mengatakan hal seperti ini dengan penuh keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan di raut wajahnya. Bagaimana mungkin Xiaoyan menjadi salah satu orang yang diundang di dalam pertemuan para Raja Iblis? Qian Xuanyu melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Tuan Xiaoyan, waktu kita hampir habis. Tolong, Tuan Xiaoyan membuat keputusan karena Anda adalah Raja Pembunuh Iblis yang ke-10. Mendengarkan hal seperti ini membuat raut wajah Yun Yun terlihat tidak percaya dan kemudian dia segera menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, sebenarnya kau?" Xiaoyan pun hanya bisa mengedipkan matanya kepada Yun Yun ini. Selanjutnya pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada Qian Xuanyu dan kemudian dia mengatakan, "Baiklah, ayo pergi bersama-sama. Dan aku tidak akan pernah membiarkan wanita di sampingku ini kembali ke wilayah api yang tidak berujung sendirian. Maka dari itu, kau Yun Yun akan pergi bersama dengan diriku menuju Istana Seribu Besar." Setelah berkata seperti itu, telapak tangan dari Xiaoyan menggenggam tangan Yun Yun dan kemudian dia menariknya untuk berjalan ke depan. Qian Xuanyu rasa-rasanya cukup tidak setuju dengan apa yang dilakukan Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Tapi Tuan Xiaoyan, ini adalah pertemuan penting dan Anda tidak bisa membawa sembarang orang menuju Istana Seribu Besar." Pandangan mata dari Xiaoyan hanya menyipit dan dia melihat pada Qian Xuanyu ini sambil berkata, "Apakah kau meragukan keputusanku?" Detik berikutnya, energi yang luar biasa dilepaskan dari dalam tubuh Xiaoyan. Hal seperti itu membuat Qian Xuanyu cukup takjub dan dia juga sedikit ketakutan yang secara spontan mengatakan, "Sebenarnya kekuatan Anda telah mencapai reinkarnasi kelima." Xiaoyan hanya pergi selama 1 tahun saja dan kekuatannya pada saat itu Qian Xuanyu tahu bahwa kekuatan Xiaoyan belum mencapai reinkarnasi ketiga. Tapi sekarang hanya dalam kurun waktu 1 tahun yang singkat dia benar-benar mencapai reinkarnasi kelima. Ini adalah sebuah peningkatan yang sangat mengerikan. Qian Xuanyu menebak sepertinya Xiaoyan sudah berhasil mendapatkan api reinkarnasi yang merupakan api suci peringkat ketiga itu. Qian Xuanyu pun kemudian berkata, "Baiklah jika begitu, mari Tuan dan juga Nyonya ikut bersama dengan diriku." Xiaoyan dan juga Yun Yun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sementara Qian Xuanyu kini telah langsung melambaikan tangan. Kekuatan putih yang cerah keluar dari dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti ini telah menyelimuti tubuh dari ketiganya lalu menghilang dalam seketika. Mereka saat ini akan dibawa untuk menuju Istana Seribu Besar. Hanya dalam kurun waktu setengah hari saja, Xiaoyan, Yun Yun, dan juga Qian Xuanyu ini telah berhasil tiba di Istana Seribu Besar. Namun kali ini Qian Xuanyu tidak membawa Xiaoyan menuju istananya, tapi malah menuju lautan yang lepas. Karena tempat itu dikabarkan akan menjadi tempat pertemuan dari para Raja Iblis. Qian Xuanyu melihat pada Xiaoyan dan kemudian dia berkata, "Tuanku, pertemuan ini terlalu penting dan tingkat kerahasiaannya terlalu tinggi. Hanya para Raja Iblis yang dipersilahkan untuk masuk dan itu akan diadakan di dalam lautan."
Qian Xuanyu melambaikan tangannya dan kemudian sebuah token saat ini telah muncul lalu diberikan pada Zhou Yan sambil berkata, "Ini adalah token perintah eksekusi iblis milik Anda. Silakan diterima." Zhou Yan pun segera menerima token pemberian dari Qian Xuanyu itu dan bahkan Zhou Yan bisa merasakan adanya kekuatan misterius yang berada di dalamnya. Kali ini Zhou Yan tidak mampu melihat misteri apa yang berada di balik token ini. Meskipun Zhou Yan tidak tahu apa kegunaan sebenarnya dari token perintah eksekusi iblis, tapi benda ini menurut legenda merupakan kunci untuk bisa memasuki bagian inti dari Istana Seribu Besar. Banyak orang-orang kuat di dalam dunia ini telah berusaha dengan keras supaya bisa mendapatkan identitas sebagai Raja Pembasmi Iblis, supaya bisa mendapatkan token seperti apa yang dipegang Zhou Yan saat ini. Dan itu sudah cukup membuktikan bahwa token ini adalah identitas yang menggambarkan sebuah kekuatan luar biasa dan juga kehormatan tertinggi di dalam dunia ini. Qian Xuanyu melihat pada Zhou Yan dan kemudian dia mengatakan, "Tuan Zhou Yan, token perintah eksekusi iblis ini memiliki banyak fungsi. Salah satunya adalah kunci untuk menuju bagian inti dari Istana Seribu Besar, dan kau bisa menggunakan kekuatan jiwamu untuk dimasukkan ke dalam token tersebut, dan nanti token ini akan langsung membawamu ke dalam tempat pertemuan. Hanya para raja sejati dari Istana Seribu Besar yang telah mencapai peringkat Raja Iblis yang bisa melangkah ke dalamnya. Dan mungkin aku hanya bisa mengantarkan Tuan Zhou Yan sampai di sini saja. Selanjutnya diriku akan menunggu di dalam Istana Seribu Besar hingga pertemuan dari Tuan Zhou Yan berakhir." Zhou Yan pun hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melihat pada Yun Yun. Hal itu membuat Yun Yun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan menunggumu sambil berkultivasi di Istana Seribu Besar ini." Zhou Yan kemudian menimpali, "Kau jangan kemana-mana, tunggu sampai aku kembali." Yun Yun hanya tersenyum kepada Zhou Yan. Dan detik berikutnya Zhou Yan telah menggunakan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya lalu dimasukkan ke dalam token yang berada di tangannya. Hal ini telah membuat token perintah eksekusi iblis sedikit bergetar dan memancarkan gelombang yang sama dengan aura Zhou Yan. Hal seperti itu sedikit membuat Zhou Yan cukup terkejut. Bagaimana bisa Istana Seribu Besar ini bisa memiliki aura dari Zhou Yan yang diubah menjadi token perintah pembunuh iblis? Namun Zhou Yan tidak peduli dengan hal itu lagi. Kali ini dia cukup penasaran sebenarnya apa yang akan dibahas di dalam pertemuan, sehingga harus mengumpulkan para Raja Iblis. Tidak butuh waktu yang lama, dari dalam token perintah tersebut telah langsung mengeluarkan sinar cahaya yang melilit tubuh dari Zhou Yan, dan detik berikutnya Zhou Yan pun menghilang dalam seketika. Sementara Yun Yun bersama dengan Qian Xuanyu kali ini juga pergi untuk menuju istana, dan mereka berdua akan menunggu Zhou Yan di dalam tempat itu. Kita berpindah pada bagian dalam dari lautan yang luas, dan sebenarnya di dalam tempat itu ada sebuah dimensi lain yang menjadi tempat pertemuan para Raja Iblis. Di dalam tempat ini sudah berkumpul 9 orang, 8 orang pria dan juga 1 orang wanita. Kali ini Raja Iblis wanita segera melihat pada orang yang berada di kursi pertama sambil mengatakan, "Raja pertama, aura dari Tuan Zhou Yan telah muncul di atas wilayah dari lautan Istana Seribu Besar kita, dan mungkin dia akan segera tiba dalam kurun waktu 15 menit. Pada saat itu, pertemuan ini bisa segera dimulai." Raja pertama hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara para raja yang lain cukup penasaran seperti apakah sosok dari Zhou Yan yang telah menjadi Raja Iblis ke-10. Detik berikutnya pandangan mata dari raja pertama melihat pada Raja Iblis bertubuh kekar yang tidak lain adalah Raja Pertempuran. Dan kemudian dia mengatakan, "Raja Pertempuran, mungkin saat ini kau yang harus menjemput Zhou Yan." Raja Pertempuran pun cukup kaget. Lalu dia menatap tajam pada raja pertama sambil berkata, "Kenapa harus aku yang menjemput bocah itu?" Dikabarkan bahwa dia adalah bocah yang sangat sombong dan hanya mengandalkan api suci untuk bisa mencapai status sebagai Raja Iblis. Namun kekuatannya sendiri masih cukup lemah dan dia tidak layak untuk dijemput oleh diriku.
Seluruh Raja Iblis yang berada di dalam tempat ini kekuatannya berkisar antara reinkarnasi ke-5 hingga ke-6. Dan itu telah memberikan rasa sombong yang besar di dalam hati masing-masing. Sedangkan Soyan sendiri, Raja Pertempuran tahu bahwa Soyan hanya berada di kekuatan reinkarnasi ketiga. Dan itu tidak cukup untuk membuat dirinya dijemput oleh Raja Pertempuran ini meskipun Soyan memiliki api suci. Raja pertama hanya bisa tertawa sambil mengatakan, Raja Pertempuran, bukankah selama ini kau selalu ingin mencoba kekuatan dari Soyan dan kau selalu tidak terima? Soyan hanya berada di reinkarnasi ketiga, mampu mendapatkan gelar sebagai Raja Iblis. Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bagus bagi dirimu untuk mengetahui apakah Soyan layak atau tidak menjadi seorang Raja Iblis. Jika kau tidak bisa mengalahkan Soyan, maka kau harus mengakui dia sebagai Raja ke-10. Raja Pertempuran, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia menimpali. Bagaimana jika Soyan kalah melawan diriku? Raja pertama pun kemudian berkata, jika Soyan kalah, maka aku secara pribadi akan mencabut gelarnya sebagai seorang Raja Iblis. Raja Pertempuran mengepalkan tinjunya dan sedikit tersenyum sambil berkata, baiklah, aku setuju dengan hal ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Raja Pertempuran pun menghilang dalam seketika. Sementara para raja yang lain melihat pada raja pertama dan kemudian salah satu dari mereka berkata, Raja pertama, kenapa Anda melakukan hal ini? Raja pertama pun kemudian menimpali. Seseorang memang harus merasakan secara pribadi tentang kekuatan dari orang yang selama ini dia remehkan. Kita semuanya hanya bisa menunggu dengan tenang dan hanya butuh sedikit waktu agar hal itu terungkap. Dan tujuan pertemuan ini juga akan membahas tentang hal tersebut. Mendengarkan kata-kata raja pertama membuat para raja yang lainnya hanya bisa mengangguk. Kita berpindah ke tempat dari Soyan berada. Saat ini dirinya telah tiba di dalam dunia lain yang berada di dalam dari lautan yang luas. Dan kini Soyan telah muncul di sebuah altar yang cukup luas tapi sangat sepi. Soyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, apakah pertemuannya akan diadakan di tempat ini? Tapi kenapa tidak ada seorang pun yang muncul di sini? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyan telah salah memasuki sebuah tempat? Kenapa dia muncul di altar yang cukup luas, namun tidak ada siapapun di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Job.